Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kak Akmal. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bullying. Stop bullying, anti bullying, itulah kata-kata yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Sebenarnya apa sih itu bullying? Oke, baik teman-teman. Bullying itu gitu ya, menurut beberapa sumber yang akhirnya kami rangkum, atau sering disebut dengan perundungan bahasa Indonesianya, itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Ingat ya, yang dilakukan dengan sengaja, baik oleh satu orang ataupun sekelompok orang. Yang lebih kuat atau berkuasa, saya quote ya, yang lebih kuat ya, yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti fisik, mental, ataupun sosial baik di dunia nyata maupun akhir-akhir ini juga bisa terjadi di dunia maya. Nah, lalu, apa saja jenis-jenis bullying? Ya, apa saja jenis-jenis bullying? Yang pertama adalah bullying fisik, kemudian bullying seksual, bullying verbal, bullying sosial, dan bullying cyber. Nah, kita sekarang urai dulu satu persatu ya. Bullying fisik. Contohnya bullying fisik itu seperti apa? Nah, bullying fisik ini adalah segala sesuatu tindakan yang berupa tadi kekerasan gitu ya, yang menyebabkan fisik itu menjadi terluka seperti memukul, menampar, kemudian menjiwit gitu ya, kemudian mendorong, menjegal dan lain sebagainya yang menyebabkan fisiknya menjadi terluka. Kemudian bullying seksual. Bullying seksual ini adalah ketika seseorang melakukan tindakan yang menyebabkan korbannya itu terganggu secara seksualnya, yaitu seperti misalnya memegang area-area yang sensitif yang sebenarnya area tersebut tidak boleh dipegang oleh orang lain. Seperti memegang bibir, memegang dada, memegang mohon maaf kemaluan, memegang pantat, ya itu adalah termasuk beberapa area terlarang yang tidak boleh dipegang, baik di situ dipegang oleh sesama jenis apalagi lawan jenis. Kecuali mungkin di situ adalah orang tua atau di situ dokter atau pasangannya. Ya, pasangannya di sini dalam arti pasangan yang sudah halal, yaitu suami atau istrinya. Selain juga di situ bullying seksual ini bisa dengan menyentuh fisik, juga bisa dengan verbal. Seperti memanggil atau menggoda lawan jenis dengan sebutan-sebutan yang tidak senonoh. Kemudian kalau orang Jawa bilang itu seperti nyingsoti gitu ya, atau bersiul, sengaja menggoda seseorang dengan bermaksud melecehkan seksualnya. Nah, ini termasuk salah satu bentuk bullying seksual. Termasuk juga mengirimkan foto-foto porno, video-video porno gitu ya, kepada seseorang. Itu termasuk juga bagian dari bullying seksual. Termasuk juga mungkin mengirimkan foto-foto yang sebenarnya di situ foto itu adalah sifatnya pribadi, namun disebarluaskan tanpa seizin pemiliknya. Oke, selanjutnya apa? Bullying verbal. Bullying verbal ini adalah bullying yang di situ menggunakan kata-kata, seperti mengatakan ya bentuk fisik seseorang, kemudian di situ memanggil nama seseorang dengan nama yang tidak semestinya, ya nama jelek, nama julukan yang sebenarnya orang yang dipanggil tersebut tidak rela atau tidak ridho, tidak berkenan jika dia dipanggil dengan sebutan nama tersebut. Kemudian bullying verbal bisa dengan seperti mengumpat gitu ya. Itu termasuk contoh-contoh bullying verbal, yaitu membuli seseorang ya dengan menggunakan kata-kata atau lisannya. Kemudian bullying sosial. Nah, bullying sosial ini biasanya sifatnya itu adalah menjauhi seseorang atau menganggap seseorang itu kastanya di bawahnya, atau sengaja membentuk suatu kelompok di mana orang lain tidak boleh ikut kelompok tersebut gitu ya, dengan niatan untuk menyakiti orang tersebut. Contoh misalnya, di kelas itu ada 7 orang laki-laki atau 7 orang perempuan. Nah, kemudian 6 orang ini membentuk grup sendiri, ya, kemudian meninggalkan satu orang ini karena dengan alasan satu orang ini mungkin buruk rupa, ya, atau orang ini dianggap ya ekonominya lebih di bawah mereka dan lain sebagainya, sehingga membuat orang ini merasa terkucilkan dari sosialnya, dari lingkungannya. Ini termasuk juga bentuk bullying sosial. Kemudian bullying cyber yang akhir-akhir ini lagi marak, ya, seperti menggunakan atau mengomentari gitu ya kata-kata yang tidak pantas di akun medsos seseorang, kemudian di situ
mengeluarkan kata-kata yang di situ jorok, porno, memfitnah, ya mencaci maki melalui cyber. Dalam arti cyber di sini adalah dunia maya, bisa di medsos, kemudian di WA, ya dan lain sebagainya. Ini adalah contoh beberapa bullying atau jenis-jenis bullying yang kita ketahui. Nah, berikutnya yang kadang-kadang tidak kita sadari bahwa oh ternyata itu termasuk bagian dari membuli. Apa saja? Misalnya mengkritik di depan umum. Nah, ketika kamu mengkritik seseorang di depan umum, di banyak orang, itu termasuk jenis bullying. Misalnya, ketika Anda sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang mubalek, gitu ya, ketika Anda mengajar, kemudian ketika Anda di atas, Anda menyebut nama seseorang, kemudian Anda jadikan sebagai bahan tertawaan, ya, itu termasuk jenis bullying. Atau contoh yang lain lagi, misalnya Anda menegur seseorang, ya, tapi di depan umum, itu juga termasuk bullying. Contoh misalnya, ketika Anda menyebut nama, misalnya contoh si Budi gitu ya, atau Fulan lah biar netral ya, karena orang Jawa kan banyak yang namanya Budi. Misalnya namanya Fulan. Nah, ketika itu Fulan beberapa hari jarang datang pengajian. Kemudian Anda sebagai seorang gurunya, sebagai seorang ustadznya, sebagai seorang mubaleknya, Anda menegur si Fulan di atas. Ini Fulan ini gimana ini? Kok sudah beberapa hari tidak pernah ngaji nih? Wah ini aras-arasan ini dia juga tidak izin sama saya ini. Nah di depan orang banyak, harusnya kalau Anda mau menegur, langsung tegur si Fulan, bukan di depan umum. Atau misalnya Fulan baru datang ngaji, Anda menegur, wah Fulan itu tumben ngaji ini gitu ya. Udah lama tidak kelihatan, tumben ini ngaji. Nah itu termasuk juga bentuk bulian yang kadang-kadang tidak kita sadari. Berikutnya apalagi menyebarkan rumor negatif. Setiap orang itu punya kelemahan, setiap orang itu punya rahasia yang tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Bisa jadi kita dianggap oleh orang lain itu baik karena memang Allah menutupi kekurangan kita, menutupi aib kita. Nah, oleh karena itu kita juga berusaha untuk menutupi aib atau kekurangan orang lain, jangan diceritakan. Apalagi jika cerita itu belum tentu kebenarannya. Itu termasuk bentuk fitnah dan itu termasuk salah satu dosa besar. Sehingga tidak boleh kita menceritakan gitu ya, kisah-kisah atau cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman negatif dari teman-teman kita. Berikutnya lagi apa? Mengomentari penampilan fisik orang lain. Seperti, wah gendut gitu ya. Termasuk tadi misalnya karena dia perutnya buncit, kita di situ menggunakan bullying verbal, manggil dengan sebutan hendut gitu ya. Atau mungkin kulitnya agak gelap, kita manggil dengan sebutan si black dan lain sebagainya. Kalau orang tersebut ridho dipanggil dengan nama tersebut, tidak masalah. Tidak masalah, dia enjoy dipanggil gendut, dia enjoy dipanggil si black, ya. Dia enjoy dipanggil dengan sebutan yang mungkin bukan nama aslinya. Kalau memang dia di situ ridho, oke, tidak masalah. Tapi kalau orang tersebut tidak ridho, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata seperti itu. Contoh lagi misalnya, perut teman kita itu buncit, ya, perut teman kita itu buncit. Terus kemudian kita di situ memegang teman perut kita, ini hamil berapa bulan, itu termasuk bentuk bullying, ya. Itu termasuk bentuk bullying yang sering tidak kita sadari. Ya, memanggil nama yang tidak semestinya, seperti yang saya contohkan tadi, gitu ya. Harusnya dia punya nama, tapi kita panggil dengan nama-nama julukan, apalagi nama orang tuanya. Tidak boleh menjadikan nama orang tua, ya seseorang itu sebagai bahan candaan. Kalau Anda sendiri orang tuanya tidak mau dijadikan bahan bercandaan oleh orang lain, maka jangan jadikan nama orang tua teman Anda sebagai bahan bercandaan Anda kepada teman Anda. Oke. Yang berikutnya, strategi stop bullying. Nah sekarang bagaimana agar bullying itu tidak menimpa kepada kita atau tidak menimpa kepada orang lain? Yang pertama, berani katakan tidak. Berani katakan tidak. Kita harus berani ya untuk mengatakan tidak. Jangan selalu menjadi yes man. Apa-apa yes, apa-apa yes, apa-apa yes. Diapakan aja ya sudah yes. Ya istilahnya ya sudah saya terimalah memang kondisi saya seperti ini. Tidak boleh. Kita harus berani mengatakan tidak kepada suatu kebatilan, kepada sesuatu yang tidak benar, kepada sesuatu yang membuat hati kita ini tidak nyaman. Misalnya, kita dipanggil dengan sebutan yang di situ membuat kita tidak nyaman. Kita harus berani mengatakan tidak. Saya tidak mau kamu panggil dengan sebutan seperti itu. Saya punya nama dan saya tidak akan menoleh selagi kamu panggil saya dengan sebutan nama yang bukan nama saya, apalagi dengan nama yang buruk, karena saya sudah diberikan nama oleh orang tua saya dan menurut saya itu adalah nama yang baik untuk saya. Jadi berani katakan tidak. Misalnya lagi, Anda di situ ya disentuh oleh lawan jenis atau Anda digoda oleh lawan jenis. Ya Anda merasa tidak nyaman, Anda harus berani mengatakan tidak. Saya tidak suka kamu begitukan.
Itu menurut saya termasuk bentuk pelecehan seksual. Itu termasuk bentuk pelecehan ya kepada seorang wanita misalnya. Termasuk Anda sebagai seorang laki-laki misalnya disentuh di bagian sensitif Anda oleh sesama teman laki-laki, Anda harus berani berteriak. Anda harus berani katakan tidak. Tidak. Kamu melakukan sesuatu yang salah. Saya tidak suka kalau kamu masih terus-terusan seperti ini, saya akan laporkan kamu kepada pihak yang berwajib. Kita harus berani mengatakan tidak. Oke. Berikutnya lagi apa? Lapor kepada yang lebih kuat. Kalau memang kita merasa terintimidasi, kita merasa takut ya ketika kita dibully oleh seseorang, maka jangan segan-segan untuk melapor kepada yang lebih kuat. Misalnya siapa? Orang terdekat Anda. Kalau Anda punya kakak, lapor ke kakak Anda. Kalau Anda punya orang tua, lapor ke orang tua Anda. Kalau Anda merasa orang tua Anda kuat dan mampu untuk menyelesaikan ini semua, membantu Anda. Atau Anda lapor kepada guru Anda. Atau bahkan kalau memang perlu diperlukan, Anda lapor kepada pihak yang berwajib. Gitu ya. Kalau memang itu benar-benar sudah merupakan suatu bullying yang sangat besar, sangat kasar, dan sangat fatal akibatnya yang mengancam nyawa Anda, mengancam fisik Anda, mengancam keluarga Anda, maka laporlah kepada yang lebih kuat menurut Anda siapa. Jangan hanya diam saja, karena itu nanti bisa berdampak kepada diri Anda dan juga berdampak kepada keluarga Anda. Yang berikutnya lagi apa? Tingkatkan rasa syukur. Tingkatkan rasa syukur. Kita harus selalu mencari jalannya syukur, bahwa Allah memberikan kepada kita ini pasti punya kelebihan. Setiap manusia punya keunikan, setiap manusia punya kelebihan. Bahkan sekalipun seseorang itu, mohon maaf, cacat fisiknya, cacat mentalnya, tapi pasti di balik kecacatannya itu, Allah memberikan kelebihan. Oleh karena itu, Anda harus bisa menemukan jalannya syukur. Anda harus mensyukuri anugerah yang telah Allah berikan kepada diri Anda. Baik di situ wajah Anda, baik di situ akal pikiran Anda, baik di situ hati Anda, orang-orang di sekitar Anda. Temukan jalannya syukur sehingga bisa membuat Anda ini percaya diri. Ketika Anda sudah percaya diri, maka Anda akan siap untuk menghadapi bullying-bullying itu. Anda akan berani menghadapi bullying-bullying itu dan Anda tidak akan jatuh hanya gara-gara dibully. Oke? Jadi tingkatkan rasa syukur. Kalau perlu Anda bercermin, syukuri diri Anda, syukuri anugerah yang telah Allah berikan kepada diri Anda. Oke. Selanjutnya, yang berikutnya, bersatu lawan bullying. Kita tidak boleh membiarkan bullying terjadi di sekitar kita. Ketika kita melihat teman kita dibully, ayo semuanya rukun, kompak, kerjasama yang baik, kita bantu teman kita. Ya, biar para pembuli itu tahu bahwa dia melakukan itu tidak disukai oleh banyak orang. Bahwa ketika dia melakukan itu, dia dibenci oleh banyak orang. Bahwa ketika dia melakukan itu kepada korban, dia tahu bahwa korban tidak sendirian, tetapi di belakang korban ini ada orang-orang yang peduli. Dan kenapa kita harus bersatu? Karena bisa jadi suatu saat kita pun bisa menjadi korban bullying. Ketika kita bisa bersatu, saling tolong-menolong, kita bisa membantu para korban bullying, orang-orang yang dibully, maka suatu saat ketika kita terbully, insya Allah juga akan ada orang-orang baik yang akan di situ menolong kita, yang juga akan rukun kompak kerjasama yang baik untuk menguatkan diri kita. Makanya kita harus bersatu melawan bullying. Kita tidak boleh tinggal diam, tapi kita harus membasmi bullying itu bersama-sama dan kita harus yakinkan kepada para korban yang dibully bahwa kamu tidak sendirian, kamu punya teman-teman yang perhatian kepada kamu, dan kita juga harus kasih tahu si para pembuli itu bahwa dia bukan orang yang menangan, bahwa dia bukanlah satu-satunya orang yang hebat di dunia ini, dan jangan merasa sok kuat, karena sejatinya para pembuli itu adalah orang yang lemah. Para pembuli itu adalah orang-orang yang butuh pengakuan. Makanya biasanya para pembuli ini jarang yang di situ melakukan bullying itu sendirian satu orang. Biasanya para pembuli ini akan melakukan itu berkelompok, geng-gengan gitu ya. Dia merasa di situ tidak mampu untuk melakukan itu sendiri. Sebenarnya para pembuli itu adalah seorang penakut, para pembuli itu adalah orang yang lemah. Dia butuh pengakuan saja. Dia merasa dirinya kuat karena apa? Ada orang-orang yang sekiranya itu bisa diatur oleh dia. Ada yang sekiranya orang itu ketika dibully dia jadi lemah sehingga dirinya merasa kuat gitu ya. Ada orang-orang yang ketika dia membuli orang lain mereka diam saja sehingga dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu hebat padahal sebenarnya enggak. Ketika para pembuli itu dihadapi secara langsung sebenarnya mereka takut.
Sebenarnya mereka takut. Dan buat kamu para korban bullying, jangan berkecil hati apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, mengurung diri, sampai bahkan naudzubillah dalik bunuh diri. Jangan sampai itu terjadi. Amat sangat disayangkan. Karena sebenarnya ketika kamu dibully, kamu itu adalah pribadi yang kuat. Karena ada orang yang iri, dengki dengan kamu, makanya kamu kemudian dibully. Dan Allah juga ngasih senjata kepada para korban bullying, kepada orang-orang yang dibully, kepada orang-orang yang dirundung. Yaitu apa? Doa yang mustajab. Thalathatun da'watun mustajabah. La syakka fihin. 3 doa yang itu mustajab. Tidak mungkin ditolak oleh Allah. Pasti dikabulkannya. Salah satunya adalah doanya orang yang dianiaya. Da'watul madlum. Doanya orang yang dianiaya itu pasti dikabulkan oleh Allah. Sehingga ketika kamu dianiaya, justru itulah kesempatan kamu untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa, yaitu doa yang mustajab. Tapi pesan saya, daripada kamu gunakan untuk mendoakan menjatuhkan orang-orang yang membuli kamu, lebih baik kamu berdoa kepada Allah, minta diberikan kesuksesan, cita-citamu bisa dikabulkan oleh Allah, kamu menjadi orang yang percaya diri, kamu bisa menjadi orang yang dihargai, dihormati oleh orang lain, sehingga itu lebih menguntungkan kepada dirimu sendiri, daripada kamu gunakan untuk mendoakan jelek kepada orang lain. Karena sejatinya orang yang berlaku jelek, baik berlaku jelek untuk dirinya, berlaku jelek kepada Allah, atau berlaku jelek kepada orang lain, pasti nantinya juga akan dibalas oleh Allah. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang, kita awali dari diri kita sendiri. Kita harus bisa mensyukuri diri kita, menghargai diri kita, dan kita harus berani mengatakan tidak kepada para pembuli, dan kemudian kita harus yakin bahwa ketika kita dibully, Allah sedang menguatkan kita, ngasih senjata kepada kita, maka bangkit mulai dari sekarang. Dan untuk kamu para pembuli, mulai sekarang stop membuli orang lain. Baik di situ sifatnya itu kamu sengaja untuk menyakiti, ataupun tidak sengaja untuk menyakiti, mungkin karena bercandaan yang berlebihan. Mulai sekarang kamu harus memperhitungkan, mulai sekarang kamu harus berhati-hati. Apakah kiranya ketika saya mengatakan seperti ini, saya termasuk membuli orang lain? Kalau emang hatimu merasa ragu, dan kamu tidak suka disebut dengan sebutan yang seperti itu, maka kamu harus mulai stop. Bisa jadi apa yang kamu lakukan itu adalah membuli orang lain. Dan oleh karena itu, kalau kamu tidak ingin hidupmu itu tambah susah, tambah sengsara, lebih baik mulai dari sekarang dan seterusnya, stop bullying. Dan buat kalian, buat kita semuanya yang mengetahui bahwa ada pembuli dan ada orang-orang yang dibully, mulai sekarang dan seterusnya kita harus rapatkan barisan, kita bantu orang-orang, teman-teman kita, keluarga kita yang di situ menjadi korban bullying agar mereka bisa bangkit dan mereka merasa tidak sendirian karena punya teman-teman, keluarga yang peduli kepada mereka semuanya. Saya Akmaluddin Akbar atau biasa disebut dengan Kak Akmal, mengucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan ini bisa membawa manfaat dan barokah, dan mulai sekarang dan seterusnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.